Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Akbar dari kelas Pancasila 25 dengan NRP 507231514 dari Departemen Teknik Mesin FPIRS ITS Angkatan 2023. Jadi judul karya tulis yang saya bawakan di sini yaitu implementasi etika Pancasila dalam dinamika tim riset teknologi, yaitu observasi partisipatif pada tim Pancasila Institut Teknologi 10 November. Untuk abstraknya sendiri yaitu merupakan rekomendasi dari karya tulis yang akan saya bawakan ke depannya, di mana penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis implementasi nilai Pancasila dalam lingkungan tim riset. Lalu fokus observasi diarahkan pada tim Antasena ITS yang bergerak di bidang pengembangan kendaraan bertenaga hidrogen. Lalu untuk metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan observasi partisipatif dan wawancara mendalam bersama anggota tim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas riset teknologi tidak hanya menuntut kemampuan akademis murni, sebenarnya juga memerlukan internalisasi etika Pancasila yang kuat. Sila ketiga tercermin melalui kolaborasi multidisiplin yang meleburkan ekosektoral demi satu tujuan. Lalu sila keempat diimplementasikan dalam mekanisme penyelesaian konflik. Sementara sila kelima diwujudkan melalui pembagian beban kerja yang proporsional serta visi jangka panjang pengembangan energi bersih demi kemaslahatan masyarakat luas. Lalu untuk kesimpulan dari penelitian ini yaitu menegaskan bahwa nilai masing-masing sila dalam Pancasila berfungsi sebagai fondasi etis yang krusial mendukung keberhasilan inovasi teknologi di lingkungan perguruan tinggi. Selanjutnya masuk ke bab 1 yaitu pendahuluan, di mana latar belakang dari penelitian ini sendiri yaitu pendidikan Pancasila dalam lingkungan perguruan tinggi seringkali dipahami sebatas doktrin teoritis di dalam lingkungan kelas. Banyak mahasiswa yang memandang nilai Pancasila sebagai hafalan normatif. Padahal urgensi dari pembelajaran ini terletak pada bagaimana mahasiswa mampu mengaktualisasi nilai-nilai dasar tersebut. Salah satu wadah strategis di perguruan tinggi yang menjadi ruang konsistensi nilai etika dan moral adalah tim riset mahasiswa. Di dalam sebuah tim riset mahasiswa tidak hanya dituntut untuk menyelesaikan persoalan teknis atau engineering, tetapi juga dihadapkan pada dinamika interaksi sosial yang kompleks. Perkembangan teknologi modern yang berbasis pada lingkungan seperti pengembangan kendaraan berbahan bakar hidrogen membutuhkan komitmen kolektif, profesionalisme, serta integritas yang tinggi. Tim Antasena ITS sebagai salah satu tim riset analisis terbarukan terbuka menjadi representasi ideal untuk mengamati bagaimana nilai-nilai luhur Pancasila dihidupkan dalam ekosistem riset. Anggota tim terdiri dari berbagai latar belakang yang berinteraksi setiap hari di bidang riset untuk memecahkan masalah. Oleh karena itu, penelitian ini dibentuk untuk memecah lebih dalam mengenai bagaimana etika kerja, pengambilan keputusan, dan visi teknologi bersih yang diusung oleh mahasiswa dapat ditinjau dari perspektif pendidikan Pancasila. Selanjutnya untuk rumusan masalah sendiri yaitu berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi nilai-nilai etika Pancasila khususnya sila ketiga, keempat, dan kelima mewujudkan dalam dinamika kerja dan inovasi teknologi pada tim riset Antasena ITS. Selanjutnya untuk tujuan penelitiannya sendiri yaitu bertujuan untuk mengkaji, menganalisis, dan mendeskripsikan manifestasi nyata dari etika Pancasila dalam interaksi internal serta visi eksternal yang dijalankan oleh mahasiswa di dalam tim riset Antasena ITS. Selanjutnya berikut adalah dua yang merupakan landasan teori atau bisa disebut juga dengan tinjauan pustaka dari penelitian ini. Yang pertama yaitu tinjauan pustaka dari Pancasila sebagai sistem etika, di mana Pancasila sebagai sistem etika mengimplikasikan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan satu kesatuan moral yang menjadi pedoman perilaku bangsa Indonesia. Di sini kami mengutip dari KLAN 2016. Selanjutnya berbeda dengan sistem hukum yang bersifat formal, etika Pancasila lebih menitik beratkan pada pembentukan karakter kebijakan warga negara atau civic virtue yang bersumber dari akar budaya proses sendiri. Menurut Tatif 2018, dalam konteks pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK di perguruan tinggi,
Pancasila memegang peranan krusial sebagai rambu-rambu normatif. Selanjutnya untuk dasar teori atau tinjauan pustaka yang kedua yaitu sila ketiga, keempat, dan kelima dalam konteks sistem. Yang isinya yaitu dinamika internal dinamika internal sebuah organisasi kemahasiswaan atau tim riset teknologi sangat bergantung pada nilai-nilai masing-masing sila diinternalisasikan oleh anggotanya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia dalam konteks kerjasama ilmiah tidak lagi dipahami secara sempit sebatas nasionalisme geopolitik, melainkan mewujudkan sebagai kesadaran kolektif untuk berkolaborasi secara multidisiplin. Menurut Ristek Dikti tahun 2016. Selanjutnya, sila keempat menjadi landasan etis utama dalam manajemen konflik dan proses pengambilan keputusan organisasi. Etika permusyawaratan yang terkandung dalam sila ini mengedepankan model komunikasi deliberatif menurut Tatip 2018. Berdasarkan pemikiran Anton Goro tahun 2014, pengambilan keputusan dalam komunitas yang beradab tidak boleh didasarkan pada pemaksaan kehendak atau otoritas kekuasaan semata, melainkan harus dicapai melalui musyawarah yang menghargai sikap perbedaan pendapat secara objektif argumentatif. Sementara itu, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengatur dua dimensi keadilan dalam lingkungan riset. Dimensi pertama adalah keadilan distributif yang menekankan pentingnya pembagian hak, kewajiban, dan beban kerja yang proporsional di antara sama anggota organisasi. Selanjutnya, dimensi kedua adalah keadilan ekologis, di mana arah riset teknologi yang dikembangkan oleh mahasiswa harus berorientasi pada pemenuhan hak-hak sosial masyarakat luas. Salah satunya adalah hak untuk mendapatkan akses energi yang bersih dan lingkungan hidup yang sehat di masa depan. Menurut Sastra Pratija tahun 2015. Selanjutnya masuk ke dalam bab 3 metode penelitian. Bab 3.1 pendekatan dan objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Objek penelitian yang dipilih adalah lingkungan operasional dan interaksi sosial di dalam tim riset Antasuna ITS Surabaya. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Data penelitian dihimpun melalui dua metode utama, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui teknik observasi partisipatif di mana peneliti terlibat langsung dalam aktivitas keseharian di bidang riset Antasuna ITS, serta melalui wawancara mendalam dilakukan secara semi formal kepada pengurus dan anggota divisi tim. Data sekunder didapatkan melalui studi literatur dan buku teks pendidikan Pancasila, jurnal ilmiah berreputasi, serta dokumen internal rekam sejak kegiatan tim. Selanjutnya untuk analisis data, proses analisis data dilakukan secara interaktif yang meliputi reduksi data dari lapangan, penyajian data secara deskriptif, naratif, dan penarikan kesimpulan melalui teknik triangulasi teori etika Pancasila yang telah ditetapkan pada tinjauan pustaka. Selanjutnya masuk ke bab 4, hasil dan pembahasan, di mana bab 1 yaitu internalisasi sila ketiga kolaborasi multidisiplin tanpa ekosektoral. Berdasarkan hasil observasi di lapangan, operasional tim Antasuna ITS membuktikan bahwa nilai persatuan Indonesia menjadi fondasi utama berjalannya riset. Tim ini merupakan gabungan dari mahasiswa lintas departemen yang memiliki spesifikasi keilmuan berbeda, seperti teknik mesin, teknik kimia, teknik elektro, hingga ilmu non-teknis untuk manajemen media. Ekosektoral akademis yang hanya muncul di kalangan mahasiswa teknik berhasil direkam dengan baik. Peneliti mengamati adanya penanaman rasa memiliki yang kuat terhadap satu tujuan bersama, yakni membawa nama baik institusi dan bangsa di kancah internasional, di kancah kompetisi internasional. Solidaritas kelompok ini dibangun di atas kesadaran moral bahwa kelemahan atau kegagalan satu subtim merupakan tanggung jawab kolektif seluruh anggota tim. Integrasi kerja yang harmonis inilah yang memungkinkan perakitan kendaraan hidrogen berjalan presisi. Selanjutnya masuk ke kedua yaitu aktualisasi sila keempat, musyawarah mufakat dalam kebutuhan teknis. Dalam proses riset teknologi tingkat tinggi, perbedaan pendapat mengenai penentuan desain komponen, kalkulasi efisiensi transmisi, atau penentuan strategi kompetisi di lapangan seringkali memicu perdebatan sengit antar anggota. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa tim Antasuna menyelesaikan kebutuhan teknik tersebut melalui mekanisme musyawarah resmi pada forum evaluasi berkala. Di dalam forum tersebut, prinsip sila keempat diterapkan secara murni. Setiap anggota tanpa memandang senioritas, angkatan maupun jabatan struktural diberikan hak suara yang sama untuk menyampaikan argumentasi teknis mereka. Peneliti mencatat bahwa keputusan akhir diambil bukan atas dasar otoritas pemimpin semata,
melainkan melalui mufakat yang mementingkan keselamatan pengemudi dan efisiensi kendaraan berbasis data ilmiah yang objektif. Selanjutnya yang terakhir yaitu manifestasi sila kelima, yang artinya pembagian beban kerja dan visi energi bersih. Manifestasi sila kelima dalam tim nasional tercermin ke dalam dua dimensi utama. Secara internal anggota, tim menerapkan sistem pembagian tugas yang adil dan proporsional. Manajemen tim mempertimbangkan kapasitas waktu akademik dan kesibukan perkuliahan masing-masing anggota sehingga tidak terjadi eksploitasi beban kerja yang timpang antara satu anggota dengan anggota yang lain. Secara eksternal, visi riset angkasa nasional yang berfokus pada teknologi ramah lingkungan berbahan bakar hidrogen merupakan wujud nyata kontribusi moral mahasiswa dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di masa depan. Pengurangan emisi karbon melalui inovasi teknologi hijau dipandang oleh peneliti mahasiswa sebagai bentuk pemenuhan hak asasi masyarakat luas untuk mendapatkan lingkungan hidup yang sehat, bersih, dan lestari dari ancaman krisis iklim. Selanjutnya masuk ke bab yang terakhir yaitu bab 5 kesimpulan dan saran. Untuk kesimpulan dari penelitian ini sendiri yaitu penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik etika nilai-nilai Pancasila telah terintegrasi secara nyata di dalam ekosistem tim riset Pancasila. Persatuan musyawarah dan keadilan sosial bukan lagi sekedar konsep hafalan normatif, melainkan telah bertransformasi menjadi pedoman perilaku sehari-hari dalam menyelesaikan proyek teknologi canggih. Keberhasilan sebuah inovasi ilmiah di perguruan tinggi terbukti tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan intelektual murni, melainkan juga sangat berpengaruh oleh kecerdasan moral berbasis Pancasila yang melandasi berdasarkan batin. Selanjutnya untuk saran dari penelitian ini yaitu berdasarkan hasil penelitian disarankan bagi institusi perguruan tinggi untuk terus mendukung Indonesia serupa tidak hanya dari aspek dana teknis melainkan juga dengan memberikan penguatan karakter berbasis Pancasila. Bagi generasi muda, dinamika tim Pancasila dapat dijadikan contoh nyata bahwa menyuplai tanah air dan mengamalkan Pancasila dapat diwujudkan melalui jalur inovasi dan prestasi ilmiah di bidang teknologi. Untuk berikut adalah daftar pusaka yang saya gunakan untuk menyusun dari karya tulis ini. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau salah penjelasan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.